Saya bahas 10 sunscreen terbaik tahun 2022. Kamu sudah request kepada saya dari bulan Desember tahun lalu. Om, kenapa lama banget? Iya, saya mempelajari dulu ingredientnya dan saya coba satu persatu. Jadi butuh waktu lama, bahkan persiapan video ini bisa hampir 4 bulan. Ya, yang the best 10 tapi yang saya coba 2 kali lipatnya. Kamu bisa bayangkan, saya pilihkan untuk kamu yang minim iritasi dan melindungi kulit wajah saat terik sinar matahari itu yang mana. Jangan sampai kamu pilih yang ringan, enak dipakai, nggak ada white cast, tapi kok om wajah saya jadi ireng. Iya, udah gitu nambah lagi fleknya. Waduh, jangan sampai ya. Nah, untuk Daddy Lifestyle Member saya sudah siapkan video Serum Nice Matte 15% yang mencerahkan tapi gentle. Nah, ada lagi tambahan video saya bahas kenapa kamu sudah pakai sunscreen dan kombinasi skincare yang tepat tapi kok nambah fleknya. Kita bahas di video Daddy Lifestyle Member. Jangan lupa kalau kamu suka video ini, kamu boleh kasih saya super thanks sebagai dukungan kepada channel ini. Ya, review tanpa di endorse. Oke, langsung aja kita mulai. Bam! Kita langsung masuk ke produk di urutan yang ke-10. Ini datang dari YOU Triple UV Elixir SPF 50 PA++++. Saya beli di kisaran harga 50.000. Diskon dari harga 60.000. Sebagai catatan, ini adalah kategori hybrid sunscreen karena dia ada kandungan titanium dioxide-nya. Walaupun lebih banyak nanti kandungan chemical sunscreen-nya. Oke, langsung aja kita bahas key ingredient-nya. Gak semuanya ya. Kalau semuanya 10 produk bisa habis 1 jam videonya. Oke, langsung kita mulai. Agen sunscreen-nya ada ethyl hexyl methoxynimat, pelindungan untuk dari sinar UVB ya. Ada ditilamino hidroksibenzoil heksil benzoat, pelindungan dari sinar UVA. Oke, ada octocrylene melindungi dari sinar UVB dan UVA. Ada titanium dioxide melindungi sinar dari sinar UVB dan UVA. Oke, untuk mencerahkannya di sini ada niacinamide, melembabkannya lumayan. Ada gliserin, allantoin, dan juga sodium hyaluronat plus centella asiatica extra. Oke, ada juga squalane kesukaan saya yang melembabkan sekaligus melembutkan kulit. Sayangnya di sini masih ada kandungan parfumnya ya sebagai catatan. Nah, teksturnya ini krim putih agak padat. Sayang masih ada semilir bau parfumnya. Waktu kamu pakai butuh usaha untuk ngeblend. Iya, 2 menit pertama memang kerasanya agak lengket sampai dia menyerap. Ada sedikit penampakan white cast-nya. Nah, pengalaman pakai saya 1 jam pertama masih cerah dan lembab. Sedikit ada penampakan white cast ya sebagai catatan. Nah, sayangnya area hidung saya agak berminyak. 3 jam saya pakai masih sama, cerah dan lembab juga. Sayangnya area T-zone agak berminyak tapi nggak ada iritasi apa-apa. Nah, ini yang seru nih. Gimana pengalaman pakainya di siang bolong? Kenapa dia masuk ke best sunscreen tahun 2022? Ternyata perlindungannya dari sinar UV kayaknya lumayan juga ya, lumayan oke punya. Wajah itu kerasa lumayan adem pada saat kamu pakai di sinar terik matahari. Ya, jam 12 siang seperti itulah. Memang nggak sia-sia nih ada kandungan titanium dioxide-nya. Makanya saya rekomendasi untuk tipe kulit kering dan juga normal. Untuk tipe kulit berminyak tolong dipertimbangkan lagi. Produk di urutan yang ke-9 datang dari BioAqua 7 kali Ceramide Skin Moisturize Serum Sunscreen SPF 50 PA++++. Ya ampun, panjang banget namanya. Aduh, panjang banget ya sampai saya mulutnya belepotan. Oke, ini saya beli dengan kisaran harga Rp55.000. Sebagai catatan, dia ini termasuk ke dalam chemical sunscreen. Oke, langsung saya bahas aja key ingredient-nya. Lumayan kompleks, jadi saya singkat-singkat aja ya. Agen sunscreen-nya lumayan lengkap nih ya. Ada octocrylene melindungi dari sinar UVA dan UVB, ada homosalate melindungi dari sinar UVB, ada ethyl hexyl salicylate melindungi dari sinar UVB, ada butyl methoxydibenzoyl metane melindungi dari sinar UVA. Nah,
ini bintangnya yang ada di tren skincare saat ini untuk sunscreen ya. Tinosorb S, silahkan tulisannya ada bisetil untuk melindungi sinar UVA dan B. Melembabkannya banyak, ada Allantoin, ekstrak aloe vera, dan tremella aka snow mushroom ya. Untuk di sini mengandung juga 7 ceramide, ada NS, NP, NG, EOS, EOP, AS, dan AP. Waduh, itu key-nya ya, masih banyak lagi kandungannya. Teksturnya ini creamy, putih, agak pekat. Sayangnya dia masih kecium juga bau parfumnya, bukan favorit saya. Nah, butuh waktu dan usaha untuk ngeblendnya ya. 2 menit pertama memang kerasanya agak lengket. Nah, setelah kamu pakai ada penampakan sedikit glossy di wajah gitu ya. Nah, bagaimana pengalaman pakainya? 1 jam pertama saya pakai, wajah cerah glossy ya, cerah glossy, lembab. Nah, area hidung saya agak berminyak. Kalau 3 jam saya pakai sama, masih cerah glossy dan wajah masih lembab juga. Sayangnya area T-zone saya agak berminyak, nggak ada iritasi apa-apa, aman-aman aja. Nah, ini justru yang saya mau cerita, kenapa dia bisa masuk ke 10 besar sunscreen kali ini. Nah, pada saat saya pakai siang hari ya, saya pakai ini sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lah ya kira-kira. Itu kerasanya untuk chemical sunscreen memang masih kerasa agak anget, tapi jika dibandingkan dengan chemical sunscreen lainnya, dia lumayan untuk perlindungannya, gak sampai wajah itu ireng, atau apalagi kalau kamu kena sunburn. Kadang-kadang kan saya suka nyetir mobil itu sampai sekitar 1 jam di jalan ya, lumayan kalau panasnya terik. Nah, itulah kenapa dia layak, karena harganya juga yang lumayan, perlindungannya lumayan. Tadi ada bintangnya apa di ingredientnya, kalau kamu tadi ingat ya ada Tinosorbnya, itu juga sebagai catatan. Nah, saya rekomendasi dia untuk tipe kulit kering dan juga normal ya, maksimal kombinasi lah. Kalau untuk berminyak tolong dipertimbangkan lagi. Oke. Untuk produk di urutan ke-8 datang dari Vaseline Daily Sun Cream SPF 50 PA+++. Ya, cuma 3. Saya penasaran sama brand ini, melihat kualitas body care-nya yang lumayan. Nah, skincare-nya kira-kira gimana nih? Bagus apa enggak? Saya lihat di ingredientnya, agen sunscreen-nya itu, lengkap coy. Ini kisaran harga 110.000 ya, tergantung di mana kamu membelinya. Kita langsung bahas aja ke key ingredient-nya. Oke, agen sunscreen-nya ada ethylhexyl methoxynimat, pelindungan dari sinar UVB. Ada titanium dioxide, melindungi dari sinar UVB dan UVA. Ada metil benziliden campur, pelindungan dari sinar UVB. Ada butyl methoxy dibenzoyl metane, pelindungan dari sinar UVA ya. Nah, ada juga ethylhexyl salicylate, melindungi dari sinar UVB. Ada octocrylene, melindungi dari sinar UVA dan B. Sayang di sini masih ada kandungan parfumnya. Bener kan, agen sunscreen itu banyak banget coy. Nah, teksturnya di sini lotion putih agak pekat, ada semilir bau apa ya? Melon. Iya, kamu nggak salah denger. Nah, butuh usaha untuk ngeblendnya. Butuh waktu lah seperti itu. Nah, 3 menit pertama juga kerasa agak lengket sampai dia menyerap. Ada penampakan sedikit white cast dan glossy di wajah kamu. Nah, 1 jam pertama saya pakai, itu memang wajah cerah glossy seperti itu dan juga lembab. Sayang area hidung agak berminyak. Nah, 3 jam saya pakai masih cerah dan lembab. Sayang area T-zone saya agak berminyak tapi nggak ada iritasi apa-apa. Nah, ini yang mantep ya. Kenapa dia masuk ke 10 besar kali ini? Perlindungannya memang sudah tidak diragukan lagi. Oke, punya coy. Jam 12 siang kena terik sinar matahari, kayaknya adem-adem aja. Wajah nggak ireng, nggak kena sunburn. Ya baik-baik aja gitu ya kabar wajah saya. Ini sebagai catatan, saya pakai 2 minggu ya produknya. Nah, gimana om kesimpulannya? Untuk tipe kulit yang kering dan normal, oke lah saya rekomendasikan. Kalau kamu tipe kulit berminyak, tolong dipertimbangkan lagi. Karena ini kelebihannya memang untuk dari segi perlindungannya ya. Bahan agen sunscreen-nya itu lengkap gitu ya. Oke. Untuk produk di urutan yang ke-7 kali ini datang dari Skintific 5 kali Ceramide Serum Sunscreen.
Ini produk yang memang terkenal ya. Kamu banyak request, harganya kisaran 90.000 sampai dengan 100.000 tergantung kamu belinya di mana. Ini kategorinya termasuk chemical sunscreen. Kita bahas ke key ingredientnya. Ethyl hexyl methoxynitrate, perlindungan dari sinar UVB. Ini agen sunscreennya ya. Ada Tinosorb S ya. Tulisannya seperti biasa, ini ada bis etylnya untuk melindungi sinar UVA dan B. Ada ethyl hexyl triazone, perlindungan dari sinar UVB seperti biasa. Ya. Ada ceramide-nya, ada 5 jenis ceramide-nya, EOP, NS, NG, NP, AS ya. Kebanyakan dari produk skintifikan seperti itu. Melembabkannya biasa banyak, ada hyaluronic acid, centella asiatica, allantoin, glycerin, dan sodium hyaluronate. Dan juga ada tocopherol asetat, vitamin E. Nah, teksturnya gimana Om? Teksturnya ini lotion putih lembut seperti itu. Nggak ada bau parfumnya, walaupun ada similar kayak bau oil seperti itu. Nah, pas kamu pakai ini kayak pakai moisturizer aja gitu. Begitu kamu pakai di wajah itu kayak lembab dan basah, gampang banget ngeblend, nggak ada white cast-nya. Cuman setelah pakai itu ada lapisan tipis glossy di wajah seperti itu ya. Nah, gimana Om? 1 jam pertama pakai itu wajah masih cerah, agak glossy ya. Tadi kan ada tipis glossy penampakannya. Masih lembab juga. Sayang area hidung saya agak berminyak. 3 jam pakai masih cerah, glossy, lembab juga. Sayang area T-zone saya agak berminyak. Walaupun nggak terlalu banyak sih ya, tidak seperti yang produk Vaseline tadi. Nah, gimana Om pengalaman pakainya? Walaupun ini jenis chemical sunscreen, tapi siang bolong saya pakai jam 12. Catatan saya pakai produk ini 2 minggu. Memang untuk kategori chemical sunscreen ini termasuk adem. Saya menduganya dia ada kandungan apanya tadi di ingredient. Ayo coba ingat-ingat. Ya, Tinosorb S-nya tadi. Jadi memang saya rekomendasi dia untuk tipe kulit kering, normal, dan juga kombinasi ya. Kalau tipe kulit berminyak tolong dipertimbangkan lagi. Ini memang untuk kamu yang tidak suka white cast cocok ya. Perlindungannya juga lumayan kok. Oke. Untuk produk yang ke-6 datang dari Dirmi Beauty Skin Barrier Sunscreen Gel SPF 50 PA++++. Ini harganya lumayan di kisaran Rp90.000 dan cocok untuk kamu yang ingin tampil cantik. Padahal dia ada kandungan physical sunscreennya loh. Kok bisa? Iya, hampir nggak ada penampakan white cast-nya dan juga wajah tidak kelihatan glossy. Mari kita bedah di ingredient di sini, oke? Nah, key ingredientnya ada titanium dioxide dan zinc oxide. Tapi harus jadi catatan kamu bahwa ini adalah versi encapsulatednya ya. Kamu garis bawahi, oke? Melembabkannya banyak, ada ekstrak aloe vera, sodium hyaluronate, allantoin, panthenol, dan juga glycerin. Teksturnya ini ringan banget, dia teksturnya gel putih ya, sedikit hampir ke lotion lah seperti itu. Begitu kamu pakai rasanya kayak pakai moisturizer. Lembab dan basah, gampang banget di blendnya, termasuk cepat menyerap juga ya, gak lengket juga, ada kerasa sensasi dingin sih di awal. Nah, yang saya suka dia hampir nggak ada white cast-nya dan juga dia nggak ada penampakan glossy atau kayak cerah agak berminyak seperti itu, tidak ada. Nah, 1 jam pertama saya pakai, rasanya sih nyaman, wajah itu memang lembab, agak cerah, tapi hidung dan area T-zone saya aman, nggak berminyak. Nah, 3 jam saya pakai, wajah masih lembab, hanya sedikit di area hidung agak berminyak. Nah, gimana Om kalau saya pakai di siang terik itu jam 12 siang? Pengalaman saya pakai ya, sekitar 2 minggu. Memang sih dia seperti chemical sunscreen. Jadi matahari itu masih kerasa agak terik gitu ya. Masih terasa agak panas di kulit wajah sayanya. Mungkin karena memang versi dari physical sunscreen-nya adalah encapsulated. Ya, itu sebagai catatan kamu aja. Nah, makanya saya rekomendasi di sini adalah untuk kamu yang memang mementingkan penampilan tapi butuh perlindungan, tapi jangan lama-lama ya. Jangan juga sampai 2 jam dipakai motor-motoran dengan sunscreen ini gitu ya. Saya rekomendasi dia untuk tipe kulit normal, kombinasi, dan juga berminyak. Produk yang kelima datang dari
Banana Boat Ultra Face Sunscreen SPF 50. Ini di harga kisaran Rp130.000. Ini Banana Boat tuh adalah merek sunscreen kesukaan saya. Versi lamanya 2 tahun lalu itu saya suka banget. Tapi apakah yang versi saat ini saya suka? Oke, nanti saya akan jelaskan. Nah, cuma di sini good job nih, nanti di kemasan kamu bisa lihat dia ada tanda bahwa diary friendly ya. Itu adalah suatu appreciated yang harus kita appreciated sih ya. Oke, kita langsung ke key ingredientnya. Untuk agen sunscreennya di sini ada homosalate untuk pelindungan dari sinar UVB, ada ethyl hexyl salicylate melindungi dari sinar UVB, ada octocrylene melindungi dari sinar UVA dan B, ada butyl methoxydibenzoyl metane pelindungan dari sinar UVA, dan melembabkannya ada gliserin dan ekstrak aloe vera. Ada banyak kandungan fruit ekstraknya ya, silahkan kamu lihat di bawahnya. Nah, teksturnya ini lotion putih ya, cuma ada kayak bau kandungan sunscreennya aja. Begitu kamu pakai dia rasanya benar-benar lembab dan basah ringan, gampang di blend. Gak ada penampakan white cast-nya. Cuma setelah kamu pakai ada kelihatan sedikit wajah itu kayak glossy seperti itu. Nah, bagaimana Om pengalaman pakainya? 1 jam saya pakai, wajah masih cerah, glossy dan juga lembab. Ya lembabnya lumayan kuat gitu ya, seperti itu ya, kayak pakai moisturizer aja. Nah, area hidung agak berminyak. Kalau 3 jam saya pakai, wajah juga masih lembab. Saya tadi udah bilang ngelembabinnya lumayan kencang kayak pakai moisturizer. Sayang area T-zone saya agak berminyak. Nah, kalau saya pakai siang bolong jam 12 sampai jam 1 siang gitu ya, saya pengalaman pakai produk ini 1 bulan, lumayan lama juga. Itu memang dia masih agak terik rasanya di wajah itu kalau kamu keluar siang jam 12 gitu ya. Memang lebih kerasa kayak chemical sunscreen kebanyakan, tapi nggak sampai wajah kamu itu jadi ireng atau nambah fleknya. Di kulit wajah saya tidak seperti itu ya. Nah, makanya dia saya rekomendasi untuk tipe kulit normal, kombinasi dan juga berminyak. Oke, ya lumayan juga lah untuk pengalaman sunscreen ini, walaupun tidak se-oke yang saya rasakan produk-produk dia yang terdahulunya. Makanya saya tempatkan dia di ranking 5. Oke. Untuk produk yang keempat datang dari NuFace Cover Me Sun Shield SPF 30 PA+++. Iya, ini adalah produk yang bikin saya kaget. Mungkin kamu juga kaget. Kok bisa Om dia masuk 5 besar? Nah, yang saya paling kaget itu justru dari harganya. Iya, dia di kisaran 30 ribuan aja. Iya, kamu nggak salah denger. Makanya kita langsung aja bedah produk ini ya. Oke, di key ingredientnya. Di sini agen sunscreennya memang nggak banyak ya. Sebagai catatan ya, kamu harus garis bawahi. Ada ethyl hexyl methoxynitrate untuk melindungi dari sinar UVB, ada octocrylene pelindungan dari sinar UVA dan B, ada butyl methoxydibenzoyl metane pelindungan dari sinar UVA, ada niacinamide untuk mencerahkan, ada honey extract untuk melembabkan dan juga sebagai antiinflamasi, ada ekstrak green tea sebagai antioksidan, melembabkannya ada allantoin, propanediol dan juga ekstrak aloe vera. Teksturnya ini bener-bener gel putih ringan. Jadi rasanya itu kayak pakai moisturizer gitu ya. Begitu kamu pakai lembab dan basah. Nah, dia juga nggak ada penampakan white cast-nya. Dan yang saya suka, dia juga nggak bikin wajah kelihatan glossy. Ya menyenangkan lah ya pengalaman pakainya. 1 jam saya pakai, wajah itu agak cerah dan juga lembab, aman. Area hidung sedikit aja berminyak. 3 jam saya pakai juga masih sama, masih agak cerah dan lembab. Area T-zone aja sedikit berminyak, tapi secara keseluruhan nyaman, gak ada iritasi apa-apa. Memang ini sebagai catatan, pada saat saya pakai selama 2 minggu pas siang bolong memang masih terasa matahari itu agak terik ya. Kerasa gitu ya, kayak chemical sunscreen kebanyakan yang harganya di bawah kisaran 50.000 seperti itulah ya. Harus dimaklumi. Makanya ini cocok untuk kamu yang keperluannya itu nggak seperti kebanyakan kegiatan outdoor, tapi hanya kegiatan indoor atau hanya pergi ke kantor ya kisarannya di bawah 30 menit, atau pergi ke kampus atau ke sekolah yang jarak perjalanan juga nggak
jauh-jauh. Ya, jadi lumayan aja lah. Untuk harga 30 ribuan ini termasuk yang oke banget. Makanya saya rekomendasikan untuk tipe kulit yang normal, kombinasi dan juga berminyak. Untuk produk di urutan ketiga datang dari COS RX Aloe Soothing Sunscreen SPF 50 PA+++. Ya, ini adalah juara di tahun lalu. Saya sudah tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi. Kamu mungkin juga sudah bosan karena saya juga sudah pakai di banyak kombinasi skincare. Singkatnya aja seperti ini. Ini adalah hybrid sunscreen ya. Ada kandungan fisikalnya, ada kandungan chemicalnya. Ini singkat aja saya jelaskan, ada ethyl hexyl methoxyamide pelindungan dari sinar UVB, penyl benzimidazole sulfonic acid untuk pelindungan dari sinar UVB, ada isomil P methoxyamide pelindungan dari sinar UVB, ada titanium dioxide-nya ya, pelindungan dari sinar UVA dan B, ada kandungan dimenticon, aloe vera, sayang masih ada kandungan parfumnya seperti itu. Nah, bagaimana teksturnya? Teksturnya itu krim putih agak pekat. Nah, cuma keajaibannya itu pas kamu pakai di wajah itu dia benar-benar ini ya gampang menyerap dan tidak lengket. Nggak ada juga penampakan white cast-nya. Jadi ya hybrid sunscreen tapi nyaman. Cuman baunya memang agak lekoh. Si Agen Sunscreen itu baunya agak lekoh. Mungkin bukan favorit semua orang. Makanya saya bilang dia tuh kayak duren. Kenapa kayak duren? Iya, ada yang suka dan nyaman karena perlindungannya oke punya, tapi nggak ada white cast-nya. Tapi ada juga ngerasa, baunya kok agak kuat, strong seperti itu ya. Tapi kalau saya pakai 1-3 jam pertama enak, nyaman gitu ya. Dia masih lembab, nggak cerah glossy, perlindungannya juga lumayan. Nah, kalau saya pakai siang bolong, rasanya juga melindunginya oke punya. Makanya saya sering banget pakai dia untuk serum-serum yang kategorinya lumayan cadas. Contohnya vitamin C yang sudah 15%, ya 10% ke atas seperti itulah. Atau kalau saya malamnya pakai retinol yang cukup kenceng gitu ya. Nah, siangnya saya pakai ini untuk mencegah kemerahan atau sunburn. Jadi ini untuk kategori yang serius. Tapi sebagai catatan dia saya rekomendasinya untuk tipe kulit yang kering, normal dan juga kombinasi. Yang berminyak tolong kamu pertimbangkan lagi ya. Oke. Produk di peringkat kedua jatuh kepada The Original Ceramela Sunscreen SPF 50 PA++++. Iya, ini saya beli di kisaran harga 42.000. Loh kok harga murah bisa masuk ke 5 besar? Iya, nanti akan saya jelaskan kepada kamu. Dia di sini termasuk yang kategori hybrid sunscreen ya. Walaupun kandungan physical sunscreennya nggak banyak. Oke, kita langsung ke key ingredientnya. Kenapa dia bisa juara seperti ini ya? Oke, agen sunscreennya ada ethyl hexyl methoxyamide perlindungan dari sinar UVB, octocrylene perlindungan dari sinar UVA dan B, ada ethyl hexyl salicylate untuk perlindungan dari sinar UVB, ada Tinosorb S. Ya, ini silakan kamu lihat tulisannya bis ethyl ya. Ini bintangnya kali ini nih untuk melindungi sinar UVA dan B. Dia lebih terkenal stabil ya. Ada zinc oxide. Ini sebagai physical sunscreen untuk melindungi dari sinar UVA dan B. Nah, yang bikin saya kaget ada juga kandungan niacinamide untuk mencerahkan, ada ethyl ascorbic acid ya, vitamin C, ada retinol di akhir cuman kecil ya. Melembabkannya ada panthenol, sodium hyaluronate, hyaluronic acid, tremella atau akas snow mushroom. Oke, teksturnya ini putih lotion agak pekat, nggak ada bau parfum apa-apa. Begitu kamu pakai dia termasuk yang gampang ngeblend dan gak ada white cast. Cuman sayang setelah kamu pakai ada penampakan wajah agak glossy seperti itu. Nah, 1 jam saya pakai wajah itu cerah, agak glossy dan masih lembab. Yang menarik wajah saya kayak agak kerasa plumpy seperti itu ya. Area hidung sedikit berminyak aja aman. Nah, 3 jam saya pakai wajah juga masih cerah dan agak lembab. Sayang area T-zone sedikit berminyak. Nah, yang saya suka pas saya pakai jam 12 siang bolong ya, sekitar saya sudah pakai ini 1 bulan ya, lumayan dah, 1 bulan lebih malah. Itu kerasanya itu memang
lumayan agak adem ya, walaupun kategorinya masih ke chemical sunscreen ya, masih kerasa agak panas, nggak seadem physical sunscreen, tapi di antara sekian banyak chemical sunscreen ini lumayan oke punya perlindungannya. Mungkin karena ada faktor tadi apanya, iya agen sunscreennya lengkap dan juga ada Tinosorb S-nya. Ya, lumayan oke punya. Untuk kamu yang keperluannya itu lebih banyak kegiatan indoor atau kegiatan outdoornya perginya nggak lama-lama, ini boleh juga. Karena terasanya ringan dan harganya murah, coy. Murah sekali. Makanya dia saya rekomendasi untuk tipe kulit apa? Tipe kulit yang kering, normal, kombinasi, dan juga berminyak. Untuk tipe kulit yang sensitif, tolong pertimbangkan lagi ya. Oke, dia layak di urutan yang kedua. Untuk produk di urutan yang ke-1 datang dari Labore Sensitive Skincare SPF 45 PA+++. Tolong dicamkan sekali lagi bahwa dia adalah kategori physical sunscreen. Kamu bisa lihat di kemasannya. Kamu tahu saya orang yang mementingkan perlindungan lebih duluan itu ya daripada penampilan. Jadi wajar ini juara yang ke-1. Dan yang kedua, kalau kamu mengenal skincare, kamu tahu betapa sulitnya. Wah, saya jadi curhat nih, ya, betapa sulitnya ketemu sunscreen ataupun moisturizer yang untuk tipe kulit sensitif, yang lagi meraung-raung, yang skin barrier-nya lagi berantakan misalnya, itu sulit. Iya, mungkin saya agak curhat ya, maaf ya. Iya, tapi seperti itulah keadaannya. Makanya nggak banyak sunscreen yang memang dibilang tipe kulit sensitif, tapi bener-bener untuk tipe kulit sensitif. Oke? Nah, kita lihat key ingredientnya. Memang di sini ada kandungan nano, zinc oxide, dan titanium dioxide untuk melindungi sinar UV A dan B. Ada bisa bolol sebagai antiinflamasi, melembabkannya ada propanediol, biosaccharide gum, dan saccharide isomerat. Ada juga bifida ferment lysate untuk mengurangi sensitivitas kulit. Jadi jelas ya, tujuannya di sini memang lebih ke protektif, bukannya untuk macam-macam. Tapi justru itu yang sulit dan memang agak mehong, iya agak mahal. Oke, nah teksturnya ini krim putih agak padat, baunya ya seperti bahan aktif sunscreennya seperti itu, bukan bau parfum, jelas ya. Karena ini kan untuk tipe kulit yang sensitif. Begitu kamu oleskan, jelas dia butuh usaha ngeblendnya dan ada penampakan sedikit white cast-nya. Jelas ya, ini adalah physical sunscreen. Nah, kira-kira gimana pengalaman pakainya? Inilah yang agak mengejutkan saya. Di pertama kali saya coba, saya tuh udah mikir, wah ini tuh bakal gerah, bikin keringetan, kusam segala macam. Ternyata enggak, 1 jam pertama wajah cerah, white cast-nya, ada white cast-nya, masih lembab. Tapi aman, area T-zone aman, hidung juga aman, gak berminyak. Aman, beneran. Nah, begitu 3 jam saya pakai, wajah juga masih rasanya lembab, dan area T-zone hanya sedikit aja berminyak, gak kusam. Padahal kebayangkan, ini adalah physical sunscreen yang notabene padat, pekat gitu ya, harusnya bikin kamu gerah, tapi ternyata enggak. Cuman ada penampakan white cast-nya aja. Nah, bagaimana pengalaman melindungi dari sinar mataharinya siang bolong? Saya pakai 2 minggu, termasuk yang adem, walaupun tidak seadem physical sunscreen yang benar-benar kayak spot gitu ya, kayak Bali Breeze atau banana boat spot, tidak seperti itu. Tapi lumayan gitu ya, untuk tipe kulit yang sensitif itu memang lebih cocoknya yang seperti ini. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan yang chemical sunscreen gitu ya. Makanya dia saya rekomendasi untuk tipe kulit sensitif, normal, dan juga kering. Serius ya, untuk tipe kulit sensitif itu sulit. Aduh, udah ya, kita udah sampai ke penghujungnya. Thank you very much. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu. Tolong dipilih sesuai dengan kebutuhan kamu, jangan dari juara nomor berapanya. Jadi jangan cari juara nomor berapa, tapi sesuai dengan kebutuhan kamu. Please banget support channel ini. Kalau kamu suka, silahkan kamu super thanks, karena bener-bener butuh usaha dan biaya yang gede banget. Saya buatnya tanpa di endorse. Okay, thank you very much. See you next time. Bye bye.